Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garwi Wiga Habibullah dari kelas 82. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 8 IPS Perubahan Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Penjajahan menyebabkan penderitaan bagi bangsa Indonesia. Rakyat di berbagai daerah berusaha mengusir penjajah dari Indonesia, tapi gagal karena perlawanan Indonesia masih bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, Indonesia menemukan strategi baru perjuangan kemerdekaan melalui organisasi pergerakan nasional. Sebab Pemuda merupakan tonggak penting gerakan persatuan nasional. A. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia karena Indonesia memiliki keunggulan. Kedatangan mereka ke Indonesia sangat merugikan bangsa Indonesia. Satu, latar belakang kedatangan bangsa Barat. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa Barat. Salah satu daya tarik bangsa Indonesia bagi bangsa Barat adalah rempah-rempah. Mengapa? Karena bangsa Barat memiliki kondisi alam yang berbeda dengan bangsa Indonesia, yang mengakibatkan hasil bumi yang berbeda juga. Jadi mereka membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa itu sangat terbatas. Jadi mereka sangat berusaha untuk mendapatkan rempah-rempah. Di sana rempah-rempah dimanfaatkan untuk pengawet makanan dan bumbu masakan dan juga obat-obatan. B. Motivasi Triji. Triji adalah motivasi bangsa Barat untuk melakukan penjajahan samudera, yaitu satu, gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan, yang berarti bertujuan untuk meraih kekayaan. Gospel adalah keinginan menyebarkan ajaran agama Nasrani seperti Kristen, dan glory yang bermakna kejayaan. C. Revolusi industri. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah kegiatan transportasi. Mereka menemukan mesin uap yang dijadikan mesin penggerak perahu yang sangat berguna untuk memperpendek waktu perjalanan. 2. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Dimulai pada tahun 1486 dari kota Lisabon, Portugis, dengan tujuan pertama ke pantai barat Afrika. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Setelah berhasil menguasai Malaka dan Myanmar, Portugis sampai ke Maluku pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonia de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris tiba di Nusantara, tetapi pengaruhnya tidak terlalu banyak, seperti halnya Belanda. Hal ini karena EIC terdesak oleh Belanda sehingga ia menyingkir. C. Kedatangan bangsa Belanda. Pada tahun 1595, Belanda datang ke Nusantara dengan 4 kapal di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Pada 1602 terbentuklah VOC. VOC adalah jalan tengah yang ditempuh oleh kerajaan Belanda untuk meredam persaingan tidak sehat antara perusahaan untuk menguasai perdagangan ke Nusantara. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dan perdagangan. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar monopoli. VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya kepada VOC. Monopoli ini bisa terjadi karena salah satu cara sistem politik, yaitu divide et impera, yaitu sistem adu domba. Mereka mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau dengan kerajaan itu sendiri, sehingga akan terjadi peperangan antar kerajaan. Dengan adanya monopoli ini, rakyat tidak bisa memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Melakukan pekerjaan karena dipaksa akan membuat seseorang menderita. Hal itu yang dialami masyarakat Indonesia. Mereka bekerja tanpa memperoleh penghasilan yang layak. Pada 1808 sampai 1811, Dendels melakukan kebijakan seperti pembangunan minter jalan raya, perbaikan pemerintahan dan ekonomi. Salah satu contohnya adalah jalan dari Anyer sampai Panarukan yang memanjang sejauh 1000 km yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan militer. 3. Ada pengaruh sistem sewa tanah. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau ladering system atau Laddelingstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. A. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua adalah harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut adalah sebagai berikut. A. Sulitnya menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Yang kedua, B.
kesulitan menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani, C. keterbatasan jumlah pegawai, D. masyarakat desa belum mengenal sistem uang. 4. Pengaruh sistem tanam paksa. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diperlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia, apalagi pelaksanaan penuh dengan penyelenggaraan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanahnya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen. Tanaman wajib tidak pernah dibayar. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap tidak dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kurang gizi. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. 1. Sultan Ba'abullah mengusir Portugis, yang terjadi pada saat kejadian perang antara Tidore dan Portugis pada tahun 1529. 2. Ada perlawanan Aceh oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1629. 3. Ada ketangguhan Aimilton dari timur. 4. Ada serangan Mataram terhadap VOC pada tahun 1628. B. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 1. Perang Saparua di Ambon yang dipimpin oleh Kapiten Patimura dan Christina Marta Tilahu pada tahun 1817. 2. Ada Perang Paderi di Sumatera Barat dari 1821 sampai 1838 yang ditokohi Tuanku Imam Bonjol. 3. Ada Perang Diponegoro dari 1825 sampai 1830 yang ditokohi Pangeran Diponegoro. 4. Ada Perang Aceh yang ditokohi Teku Umar dan Cut Nyadin. 5. Perlawanan Singa Maharaja di Sumatera Utara. 6. Perlawanan Banjar yang ditokohi oleh Pangeran Antasari. 7. Ada Perang Jagaraga di Bali yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. 1. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. A. Perluasan pendidikan. Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi dan transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak pada penjajah. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia yang berpendidikan modern, yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia dan masih banyak lagi dampak lainnya. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan bangsa pada masa lalu. Salah satu penyebabnya adalah perjuangan tersebut masih bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional yang ditandai dengan momentum penting, yaitu dikerahkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Rasionalisasi sepenanggungan. Perluasan kekuasaan di barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal ini yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Dia perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan pada pelajar perantau di kota-kota besar. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatran Bon. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan antara lain adalah Jong Islam Mintan Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasiyah. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti paham Islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia.
Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. 2. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1908, mahasiswa Kedokteran Stovia sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh-tokoh lainnya yaitu Gunawan, Cipto Mangkusumo, dan RT Aryo Tirtokusumo. B. Sarekat Islam atau SI. Pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh KH Samanhudi dan RM Tito Adisuryo di Solo. Tujuan utama pada awalnya adalah melindungi kepentingan perdagangan pribumi dari ancaman perdagangan Tiongkok. Pada tanggal 30 September 1912, SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam. C. Ada Indis Party. Indis Party adalah partai politik pertama di Indonesia. Pendiri Indis Party yaitu ada 3 serangkai, yaitu Dos Dekker, Suwardi Suryaningrat, dan Cipto Mangkusumo. Indis Party dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia di Perhimpunan Indonesia atau PI. Tujuan utama PI adalah mencapai Indonesia merdeka, memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab pada seluruh rakyat Indonesia. Salah satu tokoh PI adalah Muhammad Hatta. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia merdeka. Dengan ideologi nasionalisme, PNI mengadakan pekerjaan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak. 3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Proses penguasaan Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang menerjunkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki Balikpapan, selanjutnya Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda, yaitu Batavia. Sebagai pusat perkembangan, Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 1 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. B. Kebijakan pemerintahan militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yaitu pemerintahan Angkatan Darat untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, pemerintahan Angkatan Darat untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta, pemerintahan Angkatan Laut untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. Jepang menyadari pentingnya menggerakkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Seinedan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, Pembela Tanah Air atau PETA. 3. Pengerahan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung untuk keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat harus wajib pindahkan bahan pangan besar-besarnya kepada Jepang. C. Sikap kaum pergerakan. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang.
Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat. Akhirnya, putra justru dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasionalisme. 2. Gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang. Tokoh-tokoh yang masuk dalam garis pergerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir, Ahmad Subarjo, Zulkarni, Ahmad Ramis, Wikana, Khairul Soleh, dan Amir Syarifuddin. 3. Perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata yang dilakukan masyarakat Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat Aceh. 2. Perlawanan Singaparna Jawa Barat. 3. Perlawanan Indramayu di Jawa Barat. Dan 4. Perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. 4. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. Contohnya daerah Oku Timur yang awalnya hutan belantara berubah menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang subur hingga sekarang. Sepanjang aliran irigasi tersebut memiliki lumbung padi Sumatera Selatan hingga kini. 2. Persebaran pendudukan dan urbanisasi. Urbanisasi terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap karena ditemukannya area pertambangan. 3. Pengenalan tanaman baru. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dan mengembangkan pertanian dan perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang di berbagai daerah. 5. Transportasi dan komunikasi. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. 6. Berkembangnya kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, ekonomi, dan distribusi. 7. Mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenal sebagai alat membayar jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Barat terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Sekolah dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. 9. Perubahan dalam aspek politik. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati. Sementara itu pada masa pemerintahan kolonial Barat dikenal gubernur jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. 10. Perubahan dalam aspek-aspek budaya. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan yang mulai mengenal tarian-tarian barat. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Itu dalam berbagai aspek. Yang pertama itu perubahan dalam aspek geograf, yang kedua perubahan dalam aspek ekonomi, yang ketiga dalam perubahan dalam aspek pendidikan, yang keempat perubahan dalam aspek politik, dan yang kelima dalam aspek budaya.